Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, mahasiswi dari Universitas Nasional Fakultas FTKI dengan program studi Sistem Informasi. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu, Bapak Novidia Natasya, Eskom MMSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi materi tentang sistem informasi. Membangun sistem informasi seperti halnya membangun rumah. Berawal dari ide, kemudian ide tersebut dituangkan ke dalam gambaran sederhana, lalu dibuatlah blueprintnya. Dan dibangunlah rumah berdasarkan blueprint yang sudah dibuat. Begitu juga terkait sistem informasi. Sistem informasi dibangun berdasarkan 4 fase utama, yaitu planning, analis, desain, dan implementasi. Perencanaan sistem atau planning yaitu gambaran estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem. Perencanaan sistem memiliki 4 proses utama, yaitu merencanakan proyek-proyek sistem seperti tujuan, strategi, dan taktik. Mengidentifikasi atau menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, dan membuat laporan perencanaan sistem. Selanjutnya, analisa sistem atau analis. Menurut Jogianto Hartanto, sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang utuh menjadi bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan hambatan-hambatan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikannya. Langkah-langkah analisa sistem yaitu mengidentifikasi masalah, memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisa sistem, dan membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya, desain sistem atau perancangan sistem. Menurut John Bruch dan Gary Grudnitsky, desain sistem adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan desain sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem serta memberikan gambaran secara lengkap dan jelas kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Alat-alat bantu dalam perancangan sistem atau desain sistem adalah bagan air atau flowchart, yaitu bagan yang menunjukkan air atau flow prosedur sistem secara logika, dekomposisi, grafik yang dapat dipecahkan menjadi beberapa bagian terkecil sehingga mudah dipelajari, lalu konteks diagram atau diagram tingkat tinggi atau tingkat atas, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Selanjutnya, data flow diagram atau dikenal dengan DFD, yaitu alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Selanjutnya, desain input output. Desain input yaitu masukan sistem yang dirancang secara rinci mulai dari perangkat sampai dengan desain. Jika desain kurang lengkap, maka informasi yang dihasilkan atau disimpan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, tujuan desain input. Pertama, untuk mengefektifkan biaya pemasukan. Kedua, untuk mencapai keakuratan sistem yang tinggi. Ketiga, menjamin pemasukan data dapat diterima atau dimengerti oleh pemakai. Selanjutnya, tipe dari desain input ada 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yaitu pemasukan data yang berasal dari luar organisasi, sedangkan internal yaitu pemasukan data yang berdasar dari dalam organisasi. Selanjutnya, desain output, yaitu hasil yang tidak diabaikan karena keluaran yang dihasilkan harus memudahkan
setiap unsur manusia yang memerlukan eksternal dan internal. Selanjutnya, implementasi sistem, yaitu tahap yang meletakkan atau menerapkan sistem supaya sistem dapat dioperasikan. Tahapan implementasi sistem yaitu menerapkan sistem implementasi, melakukan kerja implementasi, dan tindak lanjut implementasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahapan analisis sistem dalam pengembangan sistem. Analisis sistem merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam fase analisis sistem yaitu: pertama, dibentuk suatu struktur kerja yang akan memberikan gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan dan harapan pemakaian sistem yang akan dibangun. Gambaran umumnya berupa deskripsi mengenai sistem, bisa berupa uraian atau flowchart yang menggambarkan sistem sedang berjalan saat ini. Yang kedua, sistem yang akan dikembangkan, dievaluasi, dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Sistem prioritas tertinggi dipilih untuk pengembangan. Suatu sistem layak apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, kelayakan teknis. Bagaimana suatu sistem dapat diusulkan untuk dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada, atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Yang kedua, kelayakan ekonomis. Untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya sistem yang diusulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, kelayakan legal. Untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal. Yang keempat, kelayakan operasional. Untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur dan keahlian. Selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil analisa yang berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi serta alasan untuk mengembangkan sistem baru. Dituangkan dalam analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu tipe kebutuhan yang berisi proses-proses yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional yaitu tipe kebutuhan yang berisi properti pelaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional dapat dicari melalui komponennya, yaitu kinerja, operasional, dan keamanan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.